dan satu baki. Siapkan infuset. Ini ada dua macam. Yang satu adalah infuset, yang satu adalah transfusi set. Transfusi set. Ini ada contoh lagi ya. Ini saya akan buka. Ini transfusi set. Usahakan nanti kan kita mau ujian ya. Kalau mau ujian nanti ini potong aja, potong di tengah supaya nanti bisa masuk lagi dan kawan bisa menggunakan. Ya ini dipotong seperti ini. Baik. Kalau sebenarnya ini yang ditarik, kan ini ada batasnya untuk menyobek. Ya, baik. Ini infuset, transfuset. Beda dengan infuset. Ya. Secara keseluruhan sama. Di infuset ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada sampai ke jarum ada. Dulu kita pakai jarum ini, tapi karena mungkin terasa bahwa ini metal ya, akan menjadi bekar apa gimana, dan ini tak bisa ya, tak leluasa saja, tak lemes ya. Kalau yang pakai abuket itu lemes karena di situ punya plastik ya. Hanya adalah di sini. Pegang. Lihat kan? Ini. Ya. Oke, perhatikan untuk tabung. Tabung. Udah lihat tabung? Yang infuset ini transfusi setnya. Yang infuset ini transfusi. Perbedaannya adalah di tabung. Di infuset ada ini, ada untuk memasukkan benda apa ya, tusukan ya, kayak apa? Bukan. Ini namanya apa ya? Bukan klep tapi seperti batang ya yang tajam untuk masukkan ke dalam saringan. Ada yang ini gunanya dibuka apabila sudah nggak ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada ini ya. Baik. Kemudian tabungnya yang di transfusi set itu ada seperti filter atau penyaring di dalamnya, karena nanti pada saat pemasangan transfusi set yang cairan yang akan kita berikan tuh cairan berupa apa? Transfusi. Cairan berupa apa? Transfusi. Cairan berupa apa? Darah. Cairan ini dengan cairan darah beda nggak? Beda dari kekentalannya. Sama cairan tapi lebih pekat cairan dari cairan darah daripada cairan infus ataupun cairan yang akan kita berikan dengan infuset. Nah, ada klep nggak? Ada. Jadi pada saat aku memasang, ini harus dikeataskan, taruh ke atas, bisa kan? Ini dilonggarkan. Anda harus mengenali bendanya ya. Ini ya, dah. Klep dulu. Oke, udah jadi klep, dah. Nanti akan cairan kan masuk, akan pencet sini. Ini isi cairannya hanya, kalau ini hanya seperempat aja nak ya, yang terlalu banyak karena ini berupa darah. Tetapi kalau infuset, yang tadi infuset, yang tabungnya lurus saja, tidak ada filternya, ya, itu sampai ke sana nggak melihatnya? Nggak nyampe kan? Sambil dong, lihat, dilihatkan mereka. Harus ada melihat ini semua, nanti tahu perbedaannya gimana mereka. Tapi kalau misalnya duduk jongkok aja, nggak ada inisiatif, nggak ada kepengen, ya udah, nggak apa-apa. Harusnya kepengen lihat gitu loh, benda itu apa gitu. Ada klep, kemudian dia selang, kemudian ada jarum. Nah ini ada seperti karet. Ini gunanya untuk memasukkan obat yang tidak dicampur dengan cairan, ya. Obat apapun ini, kalau memang instruksi dokter bolus katanya masuk lewat sini, atau nanti bisa menggunakan 3-way. Lihat ada 3-way, ada cabang 3 yang bisa buka tutup untuk ini cairan obat, ini cairan input. Cari 3-way bentuknya seperti apa? 3-way.
grewe pada pemasangan infus. Udah sampai di sini. Nah, untuk pengisian air, kamu nggak pesan atau tanda batas Anda mengisi air untuk infuset ada. Tetapi kalau untuk transfusit tidak nampak ya, hanya saja jangan terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nanti kita tidak akan melihat dan akan cepat dia menjadi stosel ataupun apa ya, stosel itu pembekuan, akan terjadi pembekuan kalau kita terlalu penuh. Sedikit saja sehingga nanti di sini nampak tetes, di sini juga nampak satu cairan yang bawah itu ternyata bisa untuk masuk leluasa ke dalam selang. Kalau untuk infuset ada batasnya. Kenapa kok pakai tingkatan masuknya cairan infus ke dalam sini? Karena apabila nanti mau habis, dia masih punya tenggang waktu. Habis nih di botol, masih punya tenggang waktu di sini masih ada, sehingga udara tidak masuk ke dalam selang. Ya, kemudian pada saat kita mau mengisi cairan dalam ini tidak boleh ada udara seperti ini, tidak boleh. Dia harus isi cairan full, tidak boleh ada gelembung-gelembung seperti ini. Ini ada gelembung kan? Ini adalah udara-udara yang tidak seharusnya masuk ke dalam selang. Ini nggak tuntas keluar cairan. Kita sampai sini. Pengandalan alat saja. Ini plester. Ini apa namanya? Siapa yang mau jadi pasien? Nih ambil satu sarungnya, ambil dulu. Coba di bawah, kembali di atas. Ini yang dimasukkan ke sini. Cuma agak membukanya agak. Dah. Kejepit. Dah. Bisa nih. Di dekat aja. Membukanya agak-agak. Jadi nanti bawa tenang aja, nanti kita bantu. Coba buka, bisa nggak kata ibu? Buka kata Coba ibu. buka. Coba buka. Udah, alkohol swab nggak perlu ya. Satu orang bisa 2 nanti. Alkohol swab. Ini loh. Masukkan ke dalam ini apa bank apa? Mbak. Ke dalam instrumen. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini tekaderem. Kalau misalnya kita nggak punya ini, kita bisa menggunakan plester berbentuk kupu-kupu, ya, bentuk kupu-kupu. Plesternya bentuk kupu-kupu 1, kemudian untuk kisasi 2, ya. Kisasi itu maksudnya untuk mempertahankan supaya selangnya tidak kemana-mana. Ini bukanya, ini yang seperti ini. Anda mau lihat ya? Masa begitu? Ini yang seperti ini, ada tulisan. Ini label, ya, identitas pasien ataupun nanti tanggal di sini. Tanggal berapa, nama siapa? Maksudnya tanggal pemasangan dan namanya. Letakkan nanti di saat setelah selesai pemasangan. Jadi seperti plester. Kok buka punya Nah, ini bukanya di sini. Ngapain? Ini udah semua. Aduh, nanti satu orang ini bukanya. Crazy. Ya. Nah. Ya. Yang lubang mengarah ke kita. Supaya nanti bisa terpasang dengan baik pada saat kita fiksasi terhadap ini. Untuk alatnya dulu ya. Jadi jangan sampai salah buka. Dan harus pelan-pelan dikit lah. Karena ini sensitif, ini sudah mau lepasnya. Udah aku tutup balik ya. Ya, kayaknya selesai ya. Ini gunting. Gunting diperlukan misalnya tidak mempunyai, tidak bisa membuka dengan menggunakan jaringan ini. Ya, kalau seperti ini bisa gunakan gunting.
atau Anda bisa menggunting ini. Nah, ini ada kasa di dalam kompres ini. Ini kasa. Ini kasa kita gunakan nanti setelah pelepasan. Tetapi bisa juga dipakai nanti pada saat pemasangan infus bila nggak punya dekaderin, ya. Dilipat untuk menutup namanya infus kita ataupun hasil tusukan kita. Siapkan saja. Cairan ada beberapa macam, ya. Ada cairan berupa isotonik, ada cairan berupa isotonik. Cairan apa lagi? Dextra, NaCl, kemudian cairan obat ya, berupa misalnya antibiotik ataupun misalnya suplemen. Nah, masing-masing cairan yang ada nanti yang dimasukkan ke dalam infus itu tentu sesuai dengan instruksi dari dokter ya. Kita cukup menelaah obatnya betul apa tidak, untuk apa, dan apakah memang penggunaannya sudah tepat atau tidak. Jangan kita yang memberi resep, kecuali kalau kita punya legal gini. Kita seorang bidan punya legal, kita boleh memasang infus yang namanya infus untuk darurat pada pasien yang mau, boleh ya, itu legalnya kita. Dah, apa lagi ya? Nah, kom ini isi sarung tangan. Sebenarnya kecil aja ya, tapi yang nggak apa-apa lah. Nah, pada saat itu kalau kita sudah melakukan tindak, masukkanlah namanya tekaderem dengan infus set dengan IP kateter ini ke dalam ini, supaya memudahkan kalian ininya tidak beliak-beliak kemana-mana ya setelah dibuka. Kalau misalnya seperti ini ya nggak usah dimasukin ke dalam kom. Sudah selesai ya, itu bisa tertampung di perlak ya. Persiapan alat perlak, bengkok tidak ada. Kom berisi sarung tangan. Sarung tangan usahakan yang padat di tangan saudara. Maksud saya adalah yang pas pada lengan saudara. Usahakan yang sebelah di bagian atasnya itulah untuk yang daerah kanan. Walaupun ini kita tahu ini disposable dengan tidak ada ketentuan kiri dan kanan. Ini sarung tangan banci. Kalau sarung tangan untuk operasi itu ada ketentuannya, kiri yang mana, yang kanan yang mana. Tutup. Ini buka. Ini tutup. Ini buka. Ini tidak dibenarkan. Tangan saya sampai sini. Kan ibu itu ini sebenarnya disterilkan sebelum pemakaian. Selalu alat-alat kesehatan itu sebelum pemakaian itu wajib disterilkan. Dah? Gunting, plester, amboken. Anda mau pakai transfusi set apa infus set, silakan. Tergantung siapa yang akan memakai, apakah nanti pasien yang mau dipasang infus ataupun nanti mau dipasang cairan biasa. Tekaderem, siapkan semua. Alcohol swab, cairan yang diperuntukkan untuk pasien apa? Cukup? Cukup? Cukup. Yang rapi ya meletakkannya, jangan beliak-liak ya. Nah, dah. Standar infus ada? Itu standar infus ya. Standar infus sudah ada semua terpasang. Usahakan standar infus jangan sejajar dengan tubuh kita, apalagi tubuh saya yang pendek kayak gini ya. Jangan